Welcome back to channel Butuh Film Gun bersama saya, Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime Hamefura Season 2 bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang, oke? Cerita pun dimulai. Katarina dibangunkan oleh Anne di pagi hari. Pada season sebelumnya, di rapat pikiran Katarina, game Otome berakhir dengan sebuah pertemanan. Kemudian, sekarang lebih menikmati kehidupan sepenuhnya. Di sebuah ruangan gudang itu, Maria menghampiri Katarina di sana. Katarina mencemaskan hasil sayuran yang telah dipanen tidak dapat dijual. Maria pun memberikan ide untuk menggunakannya sebagai bahan manisan. Katarina pun bertemu dengan Nicole dan Sophia. Mereka berdua kecewa lantaran Katarina tidak ikut bagian dalam peran teater. Sophia juga menjelaskan kalau Nicole tidak dapat berekspresi. Demi memenuhinya, Katarina pun ikut bagian dalam peran itu. Di tempat berjualan, Katarina kemudian bertemu dengan Rafael dan Maria. Manisan yang dijual Maria ternyata laku keras berkat promosi dari Katarina. Di sana juga, Katarina menemukan sebuah batu biru yang menarik dan dapat berubah warna. Dia juga kemudian membeli batu itu. Setelah dari stand makanan, Katarina dikenalkan dengan keluarga Georgdo dan Alan beserta tunangannya. Semuanya berkumpul membahas salah seorang pemeran yang tidak dapat tampil karena keseleo di panggung nanti. Mereka pun sedang mencari pemeran penggantinya. Frey mengusulkan agar Katarina menjadi pemeran penggantinya. Sophia pun merasa bahwa Katarina lebih cocok memerankan wanita protagonis itu. Acara pun digelar. Katarina menyiapkan catatan dialognya untuk di panggung. Kedua orang tua Katarina pun hadir pada acara tersebut. Tiba bagian peran Katarina di panggung. Naskah yang dia bawa pun terjatuh di sebuah meja. Saat bagian dialog itu, Katarina pun panik karena naskahnya hilang. Setelah itu, Mary melakukan dansa mendadak di sana untuk membantunya mengambil naskah itu. Akhirnya, Katarina pun melakukan improvisasi dialognya sendiri. Setelah itu, ditambahkan romans dan percintaan Katarina dengan kesatria. Cerita pun semakin intens dan menarik. Kesatria itu pun melawan ke kedua orang tersebut demi memperebutkan Katarina. Malamnya Katarina diculik. Setelah terbangun, dia bertemu dengan seorang pelayan bernama Lana. Dia tidak dapat menjelaskan hal yang terjadi. Di sisi lain, Geordo panik dan mendapati sebuah surat. Lalu dia dihampiri oleh Jeffrey, yang melihatnya tidak begitu semangat. Saat makan malam bersama Selena, dan menanyakan tujuan dan maksud penculikannya, Selena yang akan menjelaskan, dia kemudian dihipnotis oleh Rufus, serta menyuruh Katarina untuk kembali ke kamarnya. Saat sedang tidur, Katarina dihampiri oleh Selena di kamarnya. Selena menjelaskan tujuan penculikan Katarina agar Pangeran Geordo tidak dapat memperebutkan tahta kerajaan demi Pangeran Ian yang menjadi tunangannya. Geordo beserta temannya yang sedang berkumpul kemudian didatangi oleh Rafael. Dia juga akan membantu menyelamatkannya dan menjelaskan kalau Katarina saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Rufus kemudian mengobrol berdua bersama Katarina di kamarnya. Dia juga memiliki ilmu sihir kegelapan. Katarina pun menikmati makanan yang disajikan oleh Rufus. Kemudian Katarina mengajak Rufus mengobrol. Dia menjelaskan kalau dia bukanlah berasal dari negara itu. Katarina juga menanyakan cara mendapatkan sihir kegelapan yang dimilikinya. Dia juga menjelaskan mendapatkannya dari salah seorang majikannya waktu dulu. Masa lalu Rufus, dia hidup di daerah kumuh bersama temannya. Di masa kecilnya, dia hidup dengan mencuri dan menipu orang lain. Kemudian, ada seseorang yang datang menemuinya. Dia yang berasal dari kota yang mengajari kepadanya.
Tak lama setelah itu, dia pun jatuh sakit. Rufus yang membawa obat dari kota, dia pun dijegal oleh preman di sana. Malamnya, Rufus diberikan surat penyelidikan. Dia juga diberikan batu berwarna biru oleh Katarina. Lalu saat Rufus berdua dengan Katarina di kamar, teman-teman Katarina pun menghampirinya. Rufus kemudian ditahan karena penculikan Katarina. Selena pun akhirnya sadar dan Pangeran Ian menemuinya. Pangeran Ian mengakui bahwa dia begitu cinta dengan Selena. Hanya saja dia menahan dirinya karena Selena begitu cantik dan imut dan membuatnya terpukau. Dalang kasus penculikan itu adalah dari Gubernur Jenderal David Mason, yaitu majikannya Rufus. Saat sedang berjalan, Katarina diikuti oleh beberapa temannya di belakang yang khawatir terhadap dirinya. Jeffrey pun mengetahui aksi dari Mason. Dia tidak akan memaafkan tindakannya tersebut. Jeffrey kemudian membuka tirai dan melihat foto adiknya yang mempesona. Di ruang OSIS, Geordo dan Alan membahas soal kasus tersebut sampai melibatkan Departemen Sihir. Di masa lalu Geordo, dia ingin sekali bertemu dengan ibunya, sampai akhirnya bertemu dengan Katarina dan menjadi tunangannya. Alan pun juga sering bertemu dengan Katarina. Karena itu, dia punya kesempatan untuk ngobrol dengan Alan. Di sisi lain, Pangeran Ian menjelaskan kepada Selena tentang kejadian itu. Jeffrey dan Departemen Sihir membantu menyelesaikan kasus penculikan tersebut. Jeffrey juga menjelaskan kepada Susana kalau sihir gelap yang selama ini disembunyikan jadi diketahui oleh orang-orang dan memintanya untuk lebih diperhatikan. Katarina diberikan bunga dan surat undangan menginap oleh Geordo. Kemudian, di ruangan itu teman-temannya berdatangan karena undangan menginap di villa. Di sebuah area hutan itu, Katarina yang sedang sendirian kemudian dihampiri oleh Maria, menjelaskan kalau dia sangat suka memanjat pohon dan membaca novel romantis. Lalu datanglah Sophia dan Mary di sana. Tiba-tiba hujan deras, mereka pun lalu pergi ke sebuah villa di sana. Sophia kemudian menjelaskan kepada Maria tentang pesta yang pernah diadakan di villa itu. Pada perkumpulan itu, Alan menjelaskan tentang hantu yang ada pada hutan itu dan membuat mereka di sana menjadi takut. Mereka pun secara rombongan mendatangi hutan tersebut. Bermain di sana mencari serangga dan memancing ikan di sungai. Malam pun tiba, ada 4 sosok yang mendatanginya dan ternyata adalah para pelayan yang sudah mengikutinya. Lalu mereka pun berpencar mencari sosok hantu. Tetapi hujan pun mengguyur di tempat itu. Semuanya pun berteduh di sebuah villa tersebut. Sophia menyadari kalau petir itu asalnya dari seekor naga yang jahat, yang ternyata adalah imajinasinya semata. Kate pun mendatangi mereka, memberitahu kalau Katarina tidak bisa ikut malam-malam mencari hantu. Saat melihat di luar jendela, sosok hantunya adalah Katarina dan Nona Claes yang sedang memarahi Katarina di salah satu ruangan. Hujan pun reda, mereka berempat ke sebuah danau untuk memberikan kenangan kepada Maria. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.